Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan niati aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menyatakan himpunan. Kita mulai dari awal, apa itu pengertian himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kata kuncinya ada kumpulan objek, kemudian dapat didefinisikan dengan jelas. Saya ambil contoh misalnya begini. Kumpulan hewan berkaki 4. Berkaki 4 ini jelas, artinya kita bisa memasukkan apakah binatang itu berkaki 4 atau tidak. Contohnya, babi masuk berkaki 4, sapi berkaki 4, kuda berkaki 4, ayam tidak berkaki 4. Makanya ini jelas, maka ini disebut dengan himpunan, yaitu kumpulan hewan yang berkaki 4. Contoh lain adalah kumpulan siswa yang berkacamata. Jelas kan? Kita bisa membedakan, oh ini siswa yang berkacamata masuk dalam kumpulan himpunan ini, atau ini yang tidak berkacamata. Untuk lebih jelasnya akan saya beri contoh juga yang bukan himpunan. Contohnya apa? Kumpulan siswa cantik. Cantik ini tidak jelas. Karena kalau kita melihat perempuan misalnya, mungkin si A bilang cantik, si B bilang biasa-biasa saja, bahkan si C bilang ini kurang cantik lah. Ini yang disebut dengan tidak jelas. Sehingga kumpulan siswa cantik ini bukan himpunan. Contoh misalnya kumpulan manusia cerdas. Nah, ini cerdas, ini juga tidak jelas. Kadang-kadang orang-orang, oh itu pinter, itu cerdas, yang lain juga tidak. Itu makanya ini tidak masuk dalam contoh himpunan karena cerdas ini tidak jelas. Tidak jelas kadang-kadang kalau kita lihat di sini cantik, cerdas, biasanya memakai kata sifat. Nah, untuk itu kalau nanti ingin membuat contoh yang bukan himpunan, kalian bisa menggunakan kata sifat. Contohnya apa? Kumpulan mahasiswa kaya, kumpulan siswa miskin, dan sebagainya. Lah, untuk menentukan suatu himpunan, kita bisa nulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan anggotanya ini ditulis dengan seperti ini, seperti E ini tandanya, ini berarti anggotanya. Kalau seperti ini berarti bukan anggota daripada suatu himpunan. Sedangkan notasi jumlah anggota himpunan itu biasanya kita sebut dengan N. Untuk lebih jelasnya saya beri contoh misalnya ini. Misalnya P, lah ini huruf kapital ya, harus besar. Adalah himpunan huruf-huruf vokal. Anggotanya apa saja huruf vokal itu? Ada A, I, U, E, O. Kita sering kenal ini ya dulu. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Lah, di sini A itu adalah anggota P. Berarti A ini anggotanya himpunan P karena ada di sini. I anggota P karena ada di sini. U juga anggota P. Tapi kalau yang tidak di sini itu bukan anggotanya. Contohnya apa? S kan tidak ada ini, berarti bukan anggota P. Kemudian 7 kan tidak ada di sini, bukan anggota P. Lalu berapa kalau ditanya jumlah anggotanya? Kita lihat hitung. A 1, 2, 3, 4, 5. Berarti apa? Jumlah anggota himpunan P sama dengan 5. Tetapi kalau misalnya ada anggota yang sama, misalnya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O 2, itu bukan 10, tapi tetap 5. Kenapa?
Karena apabila ada anggota yang sama itu tetap dihitung satu. Lalu bagaimana cara kita menyatakan himpunan? Kadang-kadang orang menyatakan sesuatu kan macam-macam ya. Seperti kita menyatakan cinta misalnya kan macam-macam caranya tergantung orangnya. Sama dengan himpunan. Bagaimana cara menyatakan himpunan? Yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya A. Anggotanya apa? Kuda, sapi, singa, kambing. B. Anggotanya apa? A, I, U, E, O. C. Anggotanya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah cara menyatakan himpunan dengan menyebut anggotanya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggota itu. Contoh misalnya A ini. Kuda, sapi, singa, kambing. Berarti A apa sifatnya? A adalah himpunan hewan berkaki 4. Karena kuda berkaki 4, sapi berkaki 4, singa berkaki 4, kambing berkaki 4. Kemudian kalau A, I, U, E, O, bisa kita tulis B, karena ini dalam B, adalah himpunan huruf vokal. Karena ada A, I, U, E, O, ini adalah huruf-huruf vokal atau huruf yang hidup. Begitu juga dengan C. C, 1, 2, 3, 4, 5. Adalah C, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Apakah hanya itu? Boleh. Misalnya C adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Sama kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terserah kalian. Yang penting itu benar cara menyebutkan sifat daripada himpunan itu. Sedangkan yang ketiga anak-anak yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Ini kalau misalnya kuda, sapi, singa, kambing atau himpunan yang berkaki 4, maka kalau ditulis dengan notasi pembentuk himpunan itu adalah A, himpunan A sama dengan X. Ini dibaca sedemikian sehingga X hewan berkaki 4, X anggota hewan. Ini kalau notasi. Kalau yang nomor B ini A, I, U, E, O atau huruf vokal, tulis himpunan B sama dengan dalam kurung Y sedemikian sehingga. Ini Y adalah huruf vokal dan Y adalah anggota abjad. Sebab abjad itu kan ada 2, ada vokal, ada konsonan. Kemudian yang C 1, 2, 3, 4, 5. C sama dengan set sedemikian sehingga set lebih kecil daripada 6 dan Z anggota A. A itu artinya bilangan asli. Ada B bilangan bulat, ada P bilangan prima. Ini anak-anak cara menyatakan himpunan sekali lagi ada 3 dengan menyebut anggotanya, dengan sifat yang dimilikinya, kemudian notasi pembentuk himpunan. Saya kira itu materi kita hari ini, dan untuk memantapkan pemahaman kalian ada tugas yang pertama, buatlah 5 contoh himpunan tadi. Kemudian yang bukan himpunan ini kan tulislah anggota dari himpunan berikut. Kendaraan roda 4, silakan anggotanya apa. Begitu juga dengan yang ini, kerjakan di buku kalian dan saya yakin kalian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum.